Kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Narasi minat baca rendah masih melekat pada masyarakat Indonesia. Menyikapi hal itu, para pegiat literasi membangun kebiasaan membaca melalui ruang-ruang fisik yang hadir dengan beragam konsep agar masyarakat lebih tertarik untuk membaca. Minat baca di Indonesia rendah. Apa iya? Faktanya, dalam riset minat baca 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Sedangkan, dalam riset literasi tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-70 dari 81 negara. Sekarang gimana ya kondisinya? Minat baca yang kerap dikatakan rendah adalah narasi yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Namun, tanpa disadari, banyak loh yang peduli dan terus berupaya untuk meningkatkan kecintaan terhadap membaca. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang hebat di balik munculnya berbagai gerakan literasi. Para pegiat yang secara masif membangun kebiasaan membaca melalui forum dan komunitas tak kenal lelah menjadi teman untuk berbagi pengetahuan melalui bacaan. Bahkan, telah banyak ruang fisik yang hadir untuk memfasilitasi masyarakat berimajinasi melalui membaca. Jadi kenapa baca di Tebet dan juga perpustakaan itu harus dibangun di tengah-tengah masyarakat, itu memberikan kemudahan pada akses bacaan di tengah-tengah kita. Jadi bukan orang harus datang dulu ke satu tempat yang jauh untuk mendapatkan bacaan, tapi dia ada di belakang rumahnya, di depan rumahnya, bahkan kalau bisa di dalam rumahnya ada yang namanya perpustakaan keluarga. Jadi pada dasarnya itu yang harus dibangun di tengah-tengah kita, dan sebenarnya minat baca dan akhirnya kegemaran membaca itu tinggi di tengah-tengah kita. Orang baca gadget, baca sosial media, baca apapun. Nah, cuma PR-nya adalah bacaannya bermutu nggak, bacaannya berkualitas nggak. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya yang harus ditingkatkan sebenarnya akses pada bacaan berkualitasnya. Bacaan bermutunya harus dibangun di tengah-tengah. Dari upaya menjadikan tempat bacaan bukan lagi hanya sekedar perpustakaan saja. Di sini, pengunjung tak hanya bisa membaca buku-buku yang tersedia, namun juga bisa berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menambah kapasitas diri. Jadi kita tuh punya gerakan literasi di Sulawesi Utara. Di tengah gempuran kecanggihan teknologi, kehadiran ruang baca dengan konsep yang unik diharapkan dapat menambah ketertarikan membaca yang bisa ramah untuk berbagai kalangan. Baik, Janet, apa kabar? Ya. Pak, saya penasaran nih Pak, kenapa sih Bapak terpikirkan untuk membuat toko buku yang ada kafenya? Idenya dari mana tuh Pak Nasir? Karena dua-duanya disukai orang. Orang suka baca buku, cuman dapatnya susah. Biasanya ada di mall-mall. Kalau sekarang toko buku ini di pusatnya Jakarta, Jakarta Selatan yang very high, kata orang kan, dekat Pasar Santa. Jadi anak-anak muda sekalian ngopi, sekalian dengerin musik dari vinyl, mereka bisa beli buku atau baca buku di sini. Terus ada buku apa aja nih Pak di sini? Ada buku-buku tentang sejarah, misalnya tentang sejarah Asia Tenggara, tentang history of Java, tentang pemikiran perempuan Simone de Beauvoir, Second Sex, yang merupakan awal dari studi tentang feminisme di Indonesia. Kalau anak muda, gimana Pak ketertarikannya sama tempat ini? Terutama toko buku nih, atau apalagi minat membaca. Mereka yang datang itu justru anak-anak generasi Z sama Y.
milenial dan generasi Z yang datang kemari banyak gitu. Dan mereka juga suka kan itu komik-komik di atas itu kan Tintin itu kan, iya fenomenal kan. Kemudian Rampokan itu juga yang dibikin di Belanda. Terus Pak, menurut Bapak dari 10 sampai 100 nih Pak, minat membaca di Indonesia di angka berapa sih Pak? 50 lah. Oke. Ya separuh ya. Kenapa? Kenapa? Karena buku kita dalam krisis. Banyak toko buku tutup. Kemudian banyak penerbit tutup. Jadi jumlah buku yang berkualitas berkurang. Jadi buku-buku itu seperti orang utan harus dilindungi kalau nggak punah. Itu sebabnya saya bikin toko buku di pusat-pusat di mana orang-orang muda suka datang supaya minat baca mereka itu kembali lagi. Mendekatkan buku dengan pembaca. Nah, gimana nih? Sudah mengubah pandangan kita tentang membaca nggak? Semoga ke depan masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar membaca, tapi ada nilai yang mampu menambah kualitas diri dari setiap bacaan yang kita gali. Tidak hanya memberikan wawasan, membaca juga memiliki banyak sekali manfaat. Lantas, jika membaca memiliki banyak keuntungan, apa iya masih ada alasan untuk tidak membaca?